Dengan kenaikan suku bunga The Fed 75 basis point tersebut, lantas bagaimana investor dalam negeri mencermati arah pasar modal Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan tim riset CNBC Indonesia. Telah hadir bersama kami pada sore hari ini Robertus Andrianto Serin. Selamat sore menjelang malam Mas Robertus, sehat? Sehat. Oke, baik, sentimen IHSG hari ini masih diselimuti keputusan The Fed yang menaikkan suku bunga akhirnya ya 75 basis point. Bagaimana investor domestik ini mencerna atau merespon mengingat Bank Indonesia masih menahan suku bunga acuannya? Ya, saya rasa pelaku pasar domestik masih memandang positif ya, masih memandang optimis pasar saham di Indonesia karena memang ketika suku bunga Bank Indonesia ditahan artinya masih ada ruang untuk ekspansi bagi perusahaan dan juga konsumsi juga kemungkinan akan terus terjaga karena ketika suku bunga naik bisa berpotensi menaikkan juga suku bunga kredit yang tentunya itu akan menahan laju konsumsi dan juga ekspansi perusahaan. Jadi menurut saya masih positif ditambah dengan sekarang sudah mulai rilis laporan keuangan perbankan besar juga hasilnya cukup memuaskan, laba naik sampai 60%. Kemudian juga kita masih menanti juga rilis laporan keuangan lainnya yang menurut saya itu akan membuat investor juga optimis. Terutama mungkin yang dinanti juga salah satunya adalah sektor tambang ya, karena melihat harga komoditas yang naik juga mungkin itu juga yang menjadi salah satu yang akan dicermati oleh investor nantinya. Baik, itu dari investor domestik. Bagaimana dengan potensi capital outflow yang mungkin terjadi mengingat selisih suku bunga acuan The Fed dan Bank Indonesia ini yang kian menipis? Ya, ketika Powell menyatakan bahwa kemungkinan The Fed akan mengurangi agresivitasnya, menurut saya itu menjadi kabar positif bagi pasar ekuitas, baik itu di dalam negeri maupun Wall Street. Dan memang kalau misalnya kita lihat outflow, menurut saya ini yang akan kemungkinan di pasar Indonesia ini mungkin akan mulai mereda karena ada optimisme di pasar saham di Indonesia atas suku bunga BI yang kemudian masih rendah dan juga kita masih diuntungkan secara fundamental makroekonominya karena komoditas yang masih tinggi. Menurut saya itu yang mungkin akan menahan laju outflow dan juga memang kalau kita lihat dolar sebagai salah satu indikasi outflow juga ini mulai melandai karena yield di US juga udah mulai melandai. Artinya pasar mulai berani mengambil risiko ke pasar aset yang beresiko seperti pasar ekuitas. Jadi menurut saya capital outflow mungkin akan mulai mereda dalam jangka pendek. Kecuali nanti kita lihat ternyata inflasi US masih tinggi lagi, kemudian kita harus masih mencermati pernyataan-pernyataan The Fed dan nanti juga kan ada rilis notulensi dari FOMC kemarin. Nah itu juga yang menurut saya perlu dicermati, itu bisa menjadi sinyal untuk langkah investor selanjutnya. Baik, lantas dolar Amerika Serikat ini kian menjauhi rekor tertingginya ya selama 20 tahun. Greenback terkoreksi di pasar spot juga sehingga rupiah ada tenaga nih sepertinya. Bagaimana proyeksi penguatan rupiah di sinyal The Fed yang tidak akan menaikkan suku bunga acuan seagresif sebelumnya? Ya, kalau misalnya kita tarik ke belakang ketika US mengumumkan inflasi 9,1%, pasar ekspektasinya The Fed akan naik 100 BPS. Ya. Namun seiring dengan komentar pejabat The Fed yang sangat agresif seperti Bullard dan juga Waller yang mengatakan bahwa The Fed kemungkinan naiknya masih nyaman di 75 BPS dan itu terjadi semalam pengumuman sebesar 75 BPS yang menurut saya ini menjadi tenaga bagi rupiah. Mungkin level di angka 14.900 dalam jangka pendek mungkin rupiah masih akan bergerak di rentang itu 14.900 hingga 15.000. Mungkin kalau kemudian tadinya misalnya The Fed naiknya 100 BPS mungkin bisa lewat dari 15.000. Udah price in ya? Iya. Baik, bagaimana dengan bursa Eropa? Mas Robertus, yang awalnya pas pengumuman dia menghijau begitu ya, sekarang berbalik arah jadi terkoreksi. Iya, di Eropa ini kan ada tekanan juga dari ECB yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga mengikuti tren kenaikan suku bunga lainnya. Karena memang inflasi di Eropa sendiri udah naiknya udah sampai mencapai rekor sepanjang masa 8%-an lebih. Ini yang kemudian menekan dari bursa Eropa dan juga memang kalau kita lihat perang gas antara Rusia dan Eropa ini kan masih berlangsung. Ini membuat ketidakpastian lebih tinggi lagi, apalagi kita bicara Eropa kan memasuki musim dingin. Ketika kemudian energi tidak terpasok dengan optimal, ini bisa menyebabkan krisis energi yang tentu saja akan berdampak pada korporasi, berbagai industri, manufaktur maupun non-manufaktur yang lajunya akan melambat. Menurut saya ini yang kemudian membuat investor menjadi pesimis di pasar saham Eropa.
Satu pertanyaan lagi Mas Robertus, proyeksi Ya. indeks Wall Street dengan stans kebijakan The Fed saat ini. Menurut saya masih optimis ya, karena selain karena kebijakan The Fed yang ternyata sudah diantisipasi pasar sebelumnya di 75 BPS, ditambah juga saat ini masih ada rilis-rilis laporan kinerja keuangan yang tampaknya investor cukup puas dengan rilis-rilis kinerja tersebut, dan itu menurut saya masih bisa mendorong Wall Street berada di zona hijau. Baik, terima kasih atas insight Anda, Robertus Andrianto Serin, tim riset CNBC Indonesia. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Surat kabar Argentina, Clarín melaporkan Presiden Alberto Fernandez akan memecat Menteri Ekonomi Slivina Batágs yang baru menjabat selama beberapa pekan. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Evening Up.